Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Izharul Haq dari kelas IFB 1K NIM 2011101, mata kuliah Sistem Digital, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mulia. Di sini kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Digital, yaitu gerbang logika. Jadi dalam pembahasannya itu kita akan membahas tentang 4 pokok. Yang pertama ada pengertian gerbang logika. Yang kedua, jenis-jenis gerbang logika. Yang ketiga, program simulator gerbang logika. Dan yang terakhir, yang keempat, contoh soal dan jawaban penyelesaian. Langsung saja kita ke pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner, atau hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama ada N. N itu simbol gerbang logikanya seperti ini, dengan inputannya Z sama dengan ini inputannya X dan Y. Ini tanda, kalau N itu cuma dia bersampingan gini aja tandanya. Jadi ketentuan untuk N itu, apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Ini kita lihat tabel kebenarannya ada di sini. Inputannya X dan Y. Ini X dan Y ini 00. Berarti ini kan untuk ketentuannya tadi apa? Apabila semua atau salah satu inputan bernilai 0, berarti hasilnya 0. Yang selanjutnya 01. Nah, sama aja karena ini salah satu 0, maka nilainya 0. Kalau misalnya dia sama-sama 1, baru dia hasilnya itu baru 1. Sebagai contoh yang ini, X1 dan Y1. Nah, ketentuannya itu kan jika kedua-duanya berlogika 1, maka output akan berlogika 1 juga. Yang selanjutnya ada OR. Ini simbol gerbang logikanya seperti ini. Nah, untuk ketentuannya ini seperti ini. Z sama dengan inputan X plus Y. Jadi OR itu dilambangkan dengan plus. Jadi ketentuannya dari OR itu, apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 1, maka akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Ini sebagai contoh tabel kebenarannya dengan inputan X dan Y. Sama seperti tadi, 00, karena ini 00 ya, jadi tetap 0 outputnya. Dan yang ini 01, X-nya 0, Y-nya 1. Karena tadi ketentuannya adalah semua atau salah satu inputan bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1, jadi 1. Sama juga seperti yang di bawahnya, 1, 0, jadi tetap 1. Dan yang paling terakhir 1, 1, ya sudah jelas 1 ya kan, yang pastinya. Dan yang selanjutnya ada NOT. Ini untuk simbol gerbang NOT. Jadi kalau misalnya ada soal itu nanti inputannya itu X, ada garis kecil di atasnya, itu berarti tandanya NOT. Jadi fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Nah, ini contoh tabel kebenarannya. Misalnya X itu 0, berarti outputnya 1. Berarti kalau misalnya X nya 1, berarti outputnya 0, karena dia kebalikannya, lawannya dari inputnya itu lawannya inputnya. Oke, selanjutnya ada NaN. Jadi NaN ini simbol gerbang logikanya. NaN ini sama aja kayak AND, sama N, sama aja dia kayak N. Akan tetapi dia garisnya lebih panjang. Ini ada tandanya gini. Ini kan lambang untuk NaN sebenarnya. Karena ada tambahan untuk garis panjang di atasnya ini,
jadi dinamakan dengan NaN. Jadi ketentuannya, apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Ini sebagai contoh. Dengan inputan XY lagi 0, 0. Karena tadi ketentuannya semua atau salah satu inputan bilangan biner berlogika 0, maka hasilnya 1. Dan XY lagi 0 dan 1. Ini sama aja kayak tadi. Kan itu salah satu atau enggak semua, karena di sini ada 0, jadi tetap 1. Yang selanjutnya 1, 0 sama aja kayak tadi, karena di sini ada 0, 1. Kecuali yang di bawah, karena ketentuan yang selanjutnya itu apabila inputannya itu bernilai 1, berarti outputnya akan bernilai 0 gitu. Selanjutnya ada NOR. Ini simbol gerbang NOR begini. Nah, ketentuannya itu apabila semua atau salah satu input bilangan biner yang berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Nih, seperti ini. Dengan inputan yang sama seperti tadi, XY. Ini inputannya 0, 0. Berarti ini 1. Karena jika semua ini kedua-duanya 0, maka ini 1. Berbanding terbalik dengan yang tadi. Jika salah satu inputannya itu ada yang berlogika 1, berarti outputnya itu 0. Ini juga 0, dan tentu saja yang ini, karena apabila semua atau salah satu, jadi 0 juga. Selanjutnya ada SOR. Jadi ini simbol gerbang SOR ini yang ini. Jadi ditandai dengan inputannya X plus lingkaran ini, seperti ini lambangnya. Jadi itu dalam lingkaran itu ada plus baru Y. Begitu. Ketentuannya apabila input berbeda. Contoh, input A sama dengan 1, input B 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Nih. Karena inputannya ini sama, jadi 0. Ini kan inputannya berbeda, jadi ini 1 bernilai 1. Nah, ini juga beda, jadi ini 1. Karena ini yang terakhir inputannya sama, jadi dia 0. Dan yang terakhir ada XNOR. Jadi XNOR ini simbol gerbang logikanya seperti ini. Ini sebenarnya XNOR ini sama aja kayak SOR ya lambangnya. Akan tetapi kalau XNOR itu dia ada tambahan garis di atasnya ini. Kayak seperti yang 6 tadi. Nah, ketentuannya itu apabila input berbeda. Contoh, input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka outputnya akan berlogika 1. Nih. Dia ini inputannya sama. Ini 1. Ini inputannya beda-beda, jadi 0, 0. Ini sama lagi, jadi 1. Ini kebalikannya dari NOR yang tadi. Kenapa itu kebalikannya? Karena tadi menggunakan tanda get. Nah, ini get ini. Oke, lanjut. Jadi, yang ketiga itu ada program simulator gerbang logika. Jadi di sini saya mempunyai 10 aplikasi untuk membuat rangkaian gerbang logika. Yang pertama ada Logically. Ini sangat mudah sekali, yang termasuk saya menggunakan Logically. Yang kedua ada Multimedia Logic. Yang ketiga ada Digital Logic Design. Yang keempat ada DITS atau Digital Circuit Simulator. Yang kelima ada Digital Works. Yang keenam ada JRISC. Yang ketujuh ada Cheddar Logic Simulator. Yang kedelapan ada Logisim. Yang kesembilan ada Logic Gate Simulator. Dan yang terakhir yang ke-10 Logic Circuit. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga, pembahasan soalnya. Jadi kita bahas yang soal yang di atas dulu. Karena di sini ada 3 inputan A, B, C, langsung saja kita buat di sini. Kita buat 3 inputan dengan menggunakan toggle switch ini. Baru kita beri nama A, B, C. Nah,
Nah ini kan A, N, B, N, C. Karena di sini ada gate-nya di sini, jadi kita menggunakan lambang yang ini. Jadi kita taruh dulu untuk gerbang N-nya di sini 1. Kita isi yang di atasnya dulu, baru kita tambahkan inputannya jadi 3. Nah tadi itu kan dia ada A-nya itu ada strip di atas, itu berarti tanda NOT gate. Jadi kita tambahkan di sini, ini gerbang NOT gate-nya. Lalu yang B-nya juga ada NOT gate-nya juga tadi. Jadi sebelum kita sambungan A ke, jangan kita langsung sambungkan A ke N-nya, akan tetapi kita sambungkan ke gate-nya dulu. Lalu kita sambungkan ke gerbang N-nya. Begitu juga yang B. Kita sambungin ke gate-nya, lalu yang ke gerbang N-nya. Yang C enggak, karena dia tidak ada garis di atasnya, dia tidak ada gate-nya. Oke, yang selanjutnya kita buat yang di sini A, B, C. Yang cuma ada gate-nya itu cuma yang C. Nanti kita buat. Jadi kita buat di sini N. Kita buat lagi 3 inputan. Lalu kita tambahkan NOT gate-nya, jangan lupa, karena yang C-nya itu dia ada lambang NOT gate-nya. Jadi ini langsung kita sambungkan saja ke ujung sini. Baru ini ke sini. Dan ini ke sini. Ini ke sini. Oke, sudah begitu, kita lihat yang selanjutnya. A, N, B, karena dia ada dua-duanya gate, jadi kita tambahin A, N, B. Jadi kita tambahin N gate-nya lagi, gerbang gate-nya lagi, gerbang N-nya lagi di sini. Nah, tapi ini ada gate-nya lagi, jadi kita di sini taruh gate, lalu di sini kita taruh gate-nya lagi, sama di sini. Kita sambungkan ke sini, lalu sambungan ke sini, ke sini. Nah, cor kan ini, karena dia ada lambang gate-nya melintang dari ujung ke ujung. Jadi ini bukan jadi SOR lagi, jadi kebalikannya, jadi snore. Jadi kita menggunakan lambang yang ini, snore ya. Kita buat 3 inputan, jadi ini kita sambungan ke sini, sambungan ke sini, lalu kita sambungkan ke sini, dan yang terakhir kita tambahkan lampu. Dan sudah jadi rangkaiannya. Langsung kita buat saja tabel kebenarannya. Kita buat tabel kebenarannya dulu. Ini dia. Oke, ini soal yang pertama tadi. Ini kayak ketentuan yang biasa. Yang B itu 0 1 1 0 0 1 1. Selanjutnya yang C 1 0 1 0 1 0 0. Nah, ini baru kita uji coba. Kan tadi ketentuannya gate itu berarti lawannya. Jadi semisal ini inputannya adalah 0, berarti lawannya apa? 1. Betul sekali. Jadi kita lihat di sini 0 0 0 0 1 1 1 1. Berarti kita input apa namanya, lawannya 0 adalah 1 1 1 1. Nah, itu karena inputannya 1 berarti lawannya 0 0 0 0 0. Selanjutnya yang B. Ya sama aja sih sebenarnya kayak tadi, lawannya. Kalau misalnya 0 berarti dia 1, kalau misalnya 1 berarti dia 0. Langsung kita isi saja. Lalu yang ini 0 1 0 1 0 1 0 1.
Setelah kita kita kerjain yang ini, yang gate-nya, lalu kita yang kerjain ini ABC-nya. Jadi kita menggunakan 3 bar di sini. Jadi tuh kita lihat dulu kembali apa sih emangnya itu N, ya kan? Jadi ini menggunakan N. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah berlogika 1, maka outputnya 1. Oke, gitu ya. Jadi langsung kita isi saja di sini 1 1 1 1. Berarti apa? 0. X 0. Ini 1 1 0 karena di sini ada 0. Kan tadi ketentuannya semua atau salah satu inputan yang bernilai 0, maka outputnya akan 0. Outputnya akan 1. Jadi ini 1, ini karena ada 0 juga berarti 1. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 0, ini 0. Oke. Selanjutnya yang ABC. Ya ABC sama aja sebenarnya kayak tadi. Ini M semua. Jadi kita lihat dari sini lagi. A, B, dan C nya yang di sini. Jadi ini karena ini 0 0 1, berarti hasilnya 0. X 0. Selanjutnya 0 0 0, berarti 0. Ya ini juga 0 1 0 juga 0. Ini 0 1 0 0 juga 1 0 1 0 juga 1 0 1 0 juga. Nah ini yang beda, A nya 1, B nya 1, dan C nya 1, berarti 1, dan ini 0. Selanjutnya ke AB. AB A N D dengan menggunakan get. Jadi kita melihat yang ini A sama B yang ini 1 sama 1, berarti 1 dan 1 1 dan 0 berarti 0. Berarti ini 1 juga 0, ini 0 0 0 0. Dan terakhir F nya. F nya ini maksudnya F sama dengan get A get B C SOR ini. Nah kita lihat yang SOR tadi ketentuannya apa. Ketentuannya SNOR tadi itu apabila input berbeda, contoh A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Gitu deh. Jadi kalau misalnya semua inputannya ini sama, dia akan bernilai 1. Jadi jika semua inputannya ini adalah sama, jadi dia akan bernilai 1. Jika inputannya dia berbeda, maka dia akan bernilai 0. Nah kita lihat di sini dia beda, jadi ini 0, ini 0. Ini karena ini sama inputannya semuanya, jadi 1 1. Ini 1, ini 1 1, dan ini 0 dan ini 1. Oke. Setelah itu kita lanjut yang soal kedua. Soal yang kedua kita lanjut. Dia tetap sama menggunakan 3 inputan, akan tetapi dia cuma menggunakan SOR. Kenapa dia tidak SNOR lagi? Karena tidak ada garis yang melintang sepertinya.
jadi kita menggunakan sort. Oke, langsung kita buka logically-nya lagi, kita hapus saja ini. Kita kerjakan dari sebelah sini dulu. Get A, N, B, N, C. Langsung kita buat gerbang N nya. Gerbang N. Kita buat di sini, kita buat 3 inputan. Lalu tambahkan gerbang not get nya, karena yang di sini A, menggunakan get A nya. Langsung kita sambungkan dulu ini ke sini. Lalu A nya langsung sambungin ke gerbang N nya, B nya langsung saja ke sini, dan C nya langsung sambungin juga ke gerbang N nya. Nah, selanjutnya kita mengerjakan yang di dalam kurung dulu, A, N, B. Berarti ini karena ini melintang dari ujung ke ujung, berarti jadi NAND. Ini NOR, B, N, C. Oke. Langsung kita buka gerbang logikanya, logiknya lagi. Tadi kita dulu soalnya A, N, B. Oke, jadi kita kerjain dulu yang A dan B nya dulu. Karena tadi itu N lawannya dan NAND, jadi kayak gini dulu, sambungin. Ini kita lanjutin biar tidak tabrakan. Jadi ini kita sambungin ke sini dulu. Lalu ini ke sini. Sudah kita buat yang NAND-nya, lalu kita buat yang NOR-nya. Ini NOR namanya. Kita cari gerbang NOR, OR gate-nya, gerbang OR. Kita taruh di sini. Cukup 2 inputan saja. Jadi yang ini disambungin ke BC. Jadi yang ini kita buat N-nya dulu, lalu kita sambungin ke sini, sambungin ke sini, lalu kita sambungin ke gerbang OR-nya. Oke, gini. Selanjutnya yang ini lagi, A, D plus C, A, N, B, NOR. Ini jadi NOR karena plus ada ini. Oke, langsung saja kita pilih gerbang NOR-nya. Ini dia B dan C, sambungin ke sini. Lalu ini dia, kita pendekin dikit. Lalu kita pilih yang N gate. Nah, baru yang A nya kita taruh sini dan yang ke sini. Lalu kita buat gerbang SOR nya yang terakhir. Kita buat 3 inputan. Sambungin ke sini, sambungin ke sini, lalu sambungin ke sini. Lalu kita buat lampunya. Ini ke sini dan langsung kita buat tabel kebenarannya untuk yang soal kedua.
ya sama aja seperti tadi. Ini ketentuannya sudah ada, jadi kita tinggal ikutin saja. 0 wait 0 1 1 0 0 1 1, dan yang ini 1 0 1 0 1 1. Kita buat sama aja kayak tadi lawannya. Jadi ini 1 1 1 1 0 0. Nah itu tadi apa? Ketentuannya kita kembali lagi. Nah, apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan 0. Nih, kita lihat yang ini ya. 0 0 berarti dia 1 karena dia sama. Ini 0 0 1. Karena di sini ada 0 sama 1, berarti tetap dia 1. Karena di situ ada angka 0-nya. Ini juga tetap 1. Ini 1, ini 1. Kecuali yang ini. A sama B ini sama, karena tadi ketentuannya jika berlogika sama dengan 1, maka outputnya akan bernilai 0. Selanjutnya yang B, C, A. Bukunya ini 1 0 0 0 1 0 0 0. Dan yang ini B NOR C. Kita lihat tadi apa ketentuan untuk NOR-nya. Jadi apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Oke, langsung kita kembali. Kita lihat yang D sama C nya. Nah ini kan ini 0 sama 0, karena dia sama jadi inputannya outputnya jadi 1. Nah tadi kan ketentuannya apabila bilangan biner berlogika semua atau salah satu bilangan biner berlogikanya inputannya adalah 0, maka hasilnya akan tetap 0. Jadi ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 0. Selanjutnya A, M, B, M, C. Kita menggunakan yang ini ya sama aja seperti tadi. Jadi 0 0 0 1 0 0 0 0. Lanjut yang ke sini. Jadi kita menggunakan A and B nya yang ini, baru di OR kan dengan BC sama yang ini. Jadi ini sama yang ini. Nah menghasilkan untuk gerbang OR tadi itu kita lihat ketentuannya. Jadi gerbang OR itu apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka outputnya menjadi 1. Langsung saja di sini. 1 1 1 1 1 ini 0 ini 1 ya sama. Ini baru A and D dalam kurung B plus C. Jadi kita pakai yang ini sama yang ini. Kita lihat dari ujung jadi 0 0 0 1 0 0 0 0 0.
Oke, selanjutnya yang outputnya yaitu F nya. Kita ini semua hitung dari sini sampai sini, kita pakai ini. Jadi ini satu wait. Ini 0 0 1 0 1. Ya seperti itulah. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Bila ada kata-kata kurang sopan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.